Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan terus melimpahi kehidupan setiap kita tiap-tiap hari. Perenungan pada hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat 25, demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berkumpul dan bersekutu dalam suatu pertemuan jemaat atau ibadah merupakan dua bukti iman yang hidup. Jika semangat merosot dan iman memudar, keinginan untuk bersekutu dengan orang-orang percaya lain juga berkurang. Melalui saat-saat berkumpul ini, setiap anggota jemaat dapat saling mendorong semangat sebagaimana diperintahkan dalam Ibrani 10 ayat 24. Pada saat orang-orang Kristen berjumpa dalam suatu persekutuan, mereka saling mendorong untuk melaksanakan pelayanan yang menghasilkan buah dan persekutuan yang berkesinambungan. Bahaya kemurtatan muncul apabila orang-orang percaya gagal untuk berkumpul dengan tujuan saling menolong untuk setia dalam iman. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mengapa dikatakan jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah? Yang pertama, karena dalam ibadah ada nasihat untuk saling menguatkan sesama komunitas iman kita, keluarga, dan orang di sekitar yang Tuhan percayakan untuk bertumbuh bersama, seperti contohnya anggota setiap komsel kita. Yang kedua, karena ada support untuk terus giat berjalan dalam panggilan Tuhan, untuk setiap kita dapat menyelesaikan sampai akhir dengan tetap setia dalam melayani Tuhan, dengan tidak menyerah oleh keadaan, namun keadaan dilihat sebagai alat untuk bertemu dan mengalami Tuhan lebih lagi. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, karena ada teguran yang sifatnya mengevaluasi dan kita dapat berkaca melalui firman yang kita dengar dan terima. Apakah benar kita dalam jalan Tuhan dan apakah kita sudah selaras dengan hati Tuhan, dan apakah iman kita bertumbuh dan kita hidup dan berjalan dalam iman. Karena firman Tuhan katakan tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Maka dikatakan kalau ibadah disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Firman Tuhan katakan dalam 1 Timotius 6 ayat 6. Oleh sebab itu, keadaan dan situasi saat ini jangan sampai kita terjebak untuk tidak beribadah. Bahkan kadang tanpa kita sadari kita tidak menaruh hormat lagi kepada namanya beribadah. Dengan cara apa? Kita tidak hormat, kita tidak lagi menganggap ibadah adalah bagian dari perbuatan iman kita kepada Allah. Oleh sebab itu, dalam masa pandemi ini, kita semakin memperkuat ibadah kita kepada Tuhan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan biarlah kita sepakat seperti Yosua menyatakan dalam Yosua 24 ayat 15b, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.